Ini ada pertanyaan kedua dari hamba Allah di kabupaten. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang istri. Bagaimana hukumnya jika saya berhubungan dengan suami saya dan saya tidak tahu bahwa saat berhubungan itu saya mulai menstruasi Ustaz? Dan saya baru mengetahui setelah berhubungan selesai. Apakah saya harus membayar kafarah Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau nggak tahu itu tidak akan dihisab sama Gusti Allah. Kalau tidak, jangan sampai pura tahu tapi pura-pura nggak tahu, itu lain cerita. Kalau orang nggak ngerti khomer itu haram, memang benar-benar nggak ngerti. Karena nggak pernah denger radio, nggak pernah denger ngaji, nggak pernah denger dakwah, nggak pernah sampai tentang hukum-hukum khomer, pokoknya nggak pernah denger aja, setiap hari dia mandi khomer, ya nggak dosa karena belum ngerti, nggak ngerti. Karena memang hidup di hutan contohnya dan tidak ada dakwah yang sampai kepadanya. Kalau tidak ngerti ya nggak dosa, ya tidak salah karena tidak tahu. Tapi yang bermasalah itu kalau sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu, lampunya dimatiin biar nggak kelihatan kayak gitu kan. Ya tetap aja Allah Maha tahu kan gitu. Kalau tidak tahu ya tinggal minta ampun kepada Gusti Allah, ya Allah saya nggak, mohon maaf, saya khilaf, saya nggak tahu, ya minta maaf kepada Gusti. Gusti Allah kan gampang. Repotnya kalau sudah tahu pura-pura nggak tahu, itu dosanya gede nanti kan gitu. Makanya kembali kepada apa? Hati nurani kita. Makanya seseorang itu tidak bisa dipastikan kalau melakukan suatu kejahatan itu pasti diniati. Kadang nggak sadar. Karena apa ya tadi? Kadang orang itu dalam melakukan kesalahan itu kadang berawal dari sesuatu yang baik, melenceng ngomongannya kan gitu. Awalnya ngobrolin cabai naik, lama-lama ngomongin tetangga kan gitu. Ya kita sampaikan, kita ingatkan, kita tegur. Karena tadi, jadi banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang memang tidak tidak direncanakan atau mungkin tidak sadarkan gitu kan kita melakukan kesalahan. Tapi tetap kalau hubungannya dengan Allah ya kita minta ampun kepada Gusti Allah. Semoga diampuni sama Gusti Allah. Ya, tadi juga sama. Kalau memang tidak tahu tidak masalah karena tidak tahu. Kalau yang bermasalah itu kalau tahu pura-pura nggak tahu. Itu hubungannya panjang hukumnya kan. Karena hukumnya hukum Allah. Karena head dan lain sebagainya itu adalah hukumnya wala taqrabun nisa fil mahid. Larangan untuk mendekati seorang perempuan yang head itu larangannya ada di dalam Al-Qur'an. Wala taqrab wala 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 ayatnya apa, hatta yathurna, sampai mereka suci. Itu ada perintahnya. Kenapa Allah tidak membuat suatu hukum kecuali di situ ada maslahat dan ada manfaatnya. Tidak melarang sesuatu hukum kecuali ada madarat dan bahaya. Tidak ada yang dilarang sama Allah dan Rasulnya kecuali di situ ada maslahatnya. Orang dilarang minum makan babi, ya pasti ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Kalau makan sebabnya bahaya. Makanya apa? Makanya dilarang lah itu namanya babi. Khamr atau ya sesuatu yang memabukkan apapun bentuknya, mau cair, mau padat, mau pil, mau apapun bentuknya, selama itu memabukkan dilarang di dalam syariat. Kenapa dilarang? Ada sebabnya. Karena sebabnya apa? Banyak dosa-dosa yang muncul dengan melakukan minuman ini, makin banyak dosanya. Ketika sholat jadi error yang dibaca nggak sadar karena tellernya, sehingga apa? Di situ ada larangan-larangan khamr. Bertahap larangan khamr juga. Jadi Allah memberikan larangan khamr, diharamkannya itu semua bentuknya memabukkan itu bertahap. Karena khamr dulu pada zaman jahiliyah itu menjadi minuman yang biasa. Kayak es teh kalau sekarang itu tuh tiap hari teler kayak gitu kan, anggur dan lain sebagainya, itu minuman harian. Sehingga apa? Untuk menghilangkan tradisi itu butuh waktu. Makanya di situ pengharaman khamr itu bertahap. Mulai dari boleh minum tapi jangan banyak-banyak. Yang kedua larangannya apa? Boleh minum tapi jangan pas sholat. Larangan setelahnya apa? Barulah jangan mendekati khamr. Jadi apa? Larangan inilah bertahap ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan. Sama tadi dengan orang head. Kenapa head dilarang? Karena ada kemaslahatan. Baik dari segi apa? Dari segi syariat adalah dari segi kesehatan. Semua bisa dilihat. Apa sih bahayanya ketika melakukan itu di saat head? Dan kenapa sih kok harus kondisinya suci? Karena semuanya sudah teliti secara medis.
Makanya di sini tinggal kita sadar bahwasanya apa, hukum-hukum Allah itu tidak akan ada kecuali untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Baik.